Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa ya dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Oke, kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi ya, mengikuti pembelajaran dari topik lanjutan keperawatan medikal bedah 3, yaitu terkait dengan osteosarkoma. Kalau Anda lihat di jadwal ya dan di silabus, di situ ada beberapa topik ya, osteosarkoma, osteoporosis, dan juga distrofi otot. Nah, ini karena adanya keterbatasan waktu, tentu tidak mungkin itu semua disampaikan dalam setting perkuliahan. Jadi kita bagi ya, ada yang disampaikan di perkuliahan, sementara yang lain nanti kita akan perdalam lewat penugasan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu, dengan harapan pembelajaran kita diberikan kelancaran, serta ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk topik kita kali ini adalah osteosarkoma ya. Ini satu kondisi yang cukup jarang sebenarnya ya, nggak sering terjadi. Cuman begitu dia ketemu ini kasusnya, rata-rata sudah terjadi dalam kondisi yang cukup terlambat. Artinya pasien datang ke rumah sakit itu sudah KU-nya sudah mengalami penurunan, terus sudah ada metastase, dan bagian tubuh yang mengalami lesi primer kanker tulangnya ini sudah membesar dengan begitu ekstrimnya. Jadi presentasi yang terlambat. Nah, itu ya menjadi masalah yang seringkali akhirnya sulit ditangani. Kalau insidennya sebenarnya nggak terlalu banyak kasus ini ya. Oke, ini baru pertama ketemu ya kayaknya. Oke, nama saya Ahmad Hasim Wibisono ya, rekan-rekan semua bisa dipanggil Hasim. Baik dari pendidikan ya maupun ada yang dari pelayanan juga ya Bapak Ibu sekalian. Ini sekilas profil saya, nanti biar kalau pas ketemu itu sudah enak ya. Entah bisa ketemu atau tidak ya, ini efek pandemi seperti inilah keadaannya. Jadi saya alumni Brawijaya, lulus S1 2009, S2 di UI 2013, terus waktu itu sempat dapat beasiswa dari pemerintah Australia khusus mendalami tentang ilmu manajemen dan edukasi diabetes. Ini selesai 15. Dan yang terakhir kemarin baru selesai dari tugas belajar residensi ya, spesialis perawatan medikal bedah di FIKUI 2020. Jadi saya termasuk salah satu yang paling telat ya melanjutkan dari master ke spesialis. Ya, ini selesai master di UI 2013. Ya, sekitar 7-8 tahun baru kembali ini karena berbagai sebab dan alasan. Tapi akhirnya tidak bisa menghindar, harus kembali kuliah. Oke, ini untuk pelatihan yang saya ikuti ya, yang istilahnya pelatihan yang kelas berat lah, yang jangka waktu lama. Ini Wound Care Clinician Certified 2012 dan Certified Stoma Therapist juga 2012. Ini dapat sertifikasinya dari WCET, World Council of Enterostomal Therapists. Saya aktif di Brawijaya sejak 2010, Bapak Ibu sekalian ya, jadi sudah lumayan lama. Terus sempat juga ditugaskan sebagai komite keperawatan di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Waktu itu masih baru buka, jadi kita yang menyusun fondasi sistemnya ya dari keperawatan. Nah, sekarang saya dengan beberapa teman ya perawat tergabung dalam Pediscare. Ini tempat perawatan luka, stoma, dan edukasi diabetes. Ini tempatnya dekat ya di Majen Panjaitan. Silahkan kalau mau main-main lihat-lihat pasien, terus seperti apa sih pengembangan praktek mandiri dan tata kelolanya, kita welcome sekali. Tinggal janjian aja, nanti bisa ketemu di sana gitu ya. Mau ikut rawat pasien juga tidak apa-apa, misalkan ada waktu ya. Tapi biasanya mahasiswa ini sulit waktunya. Kesibukannya kadang melebihi dosennya. Nah, gitu ya. Oke, terus saya juga terlibat ya sebagai trainer nasional ya di program sertifikasi perawatan luka Kemenkes. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang punya passion ya di bidang diabetes, luka, stoma, silahkan bisa japri saya, ini nomor HP-nya, kita banyak diskusi ya. Terutama di era serba sulit sekarang, tentu kita butuh banyak inovasi, butuh banyak ide-ide kreatif.
gitu kan. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi ini adalah tantangan untuk terus berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru yang tentunya menjadi solusi dan bermanfaat buat masyarakat serta profesi. Oke, saya rasa cukup ya perkenalannya. Kita masuk ke materi perkuliahan. Jadi pada sesi ini diharapkan ya mahasiswa akan bisa memahami konsep penyakit osteosarkoma dan tata laksananya. Di mana untuk mencapai itu nanti kita akan bertahap ya melalui diskusi terkait dengan konsep dasar dari osteosarkoma, terus peran perawat ya dalam tata laksana osteosarkoma serta beberapa evidence terkini, hasil penelitian yang berkaitan dengan tata laksana osteosarkoma. Ya, Bapak Ibu yang dinas di rumah sakit, saya yakin sudah pernah ketemu ya dengan kasus osteosarkoma dan rata-rata memang sudah metastase gitu ya. Itu yang membuat situasi jadi sulit. Ya, ini konten ya, sistematika dari sesi presentasi kali ini. Kita nanti awali dulu dari basic, nggak apa-apa. Samakan dulu persepsi ya terkait penyakit ini, terus perjalanan penyakit sampai dengan patofisiologinya di sini. Baru nanti kita ngomong tentang manajemen ya, terutama dari sudut pandang keperawatan yang nanti akan saya combine dengan beberapa hasil penelitian. Tentu hasil penelitiannya ini yang terkait dengan intervensi keperawatan. Oke, kalau yang non keperawatan silahkan nanti teman-teman bisa searching sendiri ya. Di setiap slide itu pasti ada nanti itu item-item menarik yang perlu diperdalam lewat belajar mandiri dan studi literatur secara mandiri. Oke, yang pertama untuk osteosarkoma ini merupakan suatu kondisi yang disebut sebagai primary malignant musculoskeletal tumor. Jadi tumor di sistem muskuloskeletal yang sifatnya primer. Primer ini artinya aslinya memang dari situ, gitu ya, bukan efek dari metastase dari tumor yang lain. Karena ada banyak jenis tumor itu yang bisa menyebar ke tulang, ya. Contoh melanoma. Nah, itu ya, tumor di kulit itu kalau dia sampai penetrasi ke dalam itu bisa masuk aliran darah kemudian bermetastase pada tulang. Yang paling sering ke vertebrae kalau melanoma itu. Nah, kalau osteosarkoma ini adalah primer, jadi dia tidak hasil metastase, tapi memang asli tumbuhnya berasal dari situ. Ya. Nah, sebenarnya tumor-tumor jenis ini adalah relatif jarang terjadi, gitu ya. Dia bisa muncul dari jaringan ikat penghubung, gitu ya, di antara otot dan tulang yang disebut dengan sarkoma, atau berasal dari sumsum tulang, ya, yang sering disebut dengan multiple myeloma. Nah, tapi kalau osteosarkoma itu aslinya adalah tumbuhnya dari tulangnya. Oke, dari jaringan tulangnya, bukan dari sumsum tulang, juga bukan dari jaringan ikat penghubung. Oke, meskipun nanti pada perkembangannya dia akan menyerang juga jaringan ikat penghubung, ya, termasuk otot dan jaringan lunak lain di sekitar tulang. Oke, terus contoh ya, contoh tumor muskuloskeletal primer. Ada osteosarkoma, ada kondrosarkoma ya. Kondrosarkoma ini yang berasal dari tulang rawan. Oke, terus sarkoma Ewing ya, ini tipe khusus, dan fibrosarkoma ini dari jaringan ikat fibrosa. Oke. Nah, dari semua ini yang sering memang menimbulkan kondisi fatal itu adalah osteosarkoma ya, rekan-rekan semua ya. Ini yang paling sering berakibat ya munculnya kondisi yang kritis, yang berat dan berujung pada kematian. Ini adalah osteosarkoma. Nah, dari mana kita bisa mengukur nih? Prognosisnya adalah kita lihat dari metastase yang terjadi. Dari primer di tulang, metastasenya kemana? Nah, dari hasil penelitian ya dan studi epidemiologi didapatkan memang tempat metastase yang utama ya dari osteosarkoma ini memang adalah pada jaringan paru. Oke, kenapa begitu? Karena memang di tulang ini kan tempat menghasilkan sel-sel darah ya. Nah, sel-sel darah yang baru dibikin ini akan langsung masuk aliran darah yang kemudian nanti akan dioksigenasi di paru. Nah, di dalam jaringan paru ini aliran darah relatif lambat
karena di dalam paru itu terdiri dari banyak alveolus ya, sehingga aliran darahnya itu lebih lambat dan darah itu tertahan lebih lama di situ. Dari di pori-pori maupun di serat-serat dari alveolus. Nah, disitulah kemudian sel-sel kanker ini rawan tersangkut ya. Jadi banyak sekali yang nyangkut seperti tersaring gitu akhirnya ya di paru-paru dan numpuk di sana. Sehingga memang paru-paru menjadi organ target metastase yang utama dari osteosarkoma. Itu ya. Oke, kita masuk ke teorinya ya dari perjalanan penyakit dan patofisiologi dari osteosarkoma. Ini satu dasar teoritis yang penting ya, saya ingin sampaikan pada rekan-rekan semua di sini bahwa seorang perawat klinis ya atau praktisi keperawatan yang baik ya, yang hebat, yang handal itu mesti memiliki dasar teoritis yang bagus, yang kuat, yang lengkap ya, dan dikombinasi dengan pengalaman klinis yang memadai. Itu ya. Jadi tidak cukup hanya pengalaman saja, tapi juga harus diperkuat dengan teori. Nah, selain itu tentu ada passion ya, ada semangat atau motivasi untuk terus mengembangkan diri di bidang yang ditekuni. Oke, jadi ini juga yang saya rasa nanti harus kita tanamkan ya kepada rekan-rekan kita nanti kalau sudah kembali ke tempat kerja. Bahwa pengalaman bertahun-tahun, puluhan tahun is okay. Tapi apakah itu hasil dari pemahaman teoritis yang mantap, dari dasar teori yang kuat, disertai logika ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan? Nah, itu belum tentu ya, karena kadang ya karena faktor rutinitas akhirnya kita menjadi ahli. Tapi secara teori mungkin ya ada beberapa hal yang masih perlu dipelajari. Oleh karenanya, mumpung Bapak Ibu sekalian sedang tugas belajar ya, atau sedang belajar lah intinya, manfaatkan ya untuk dirinya ini digenjot semaksimal mungkin dari segi teoritis atau keilmuan ini diperkuat betul-betul. Itu pesan saya ya. Nah, osteosarkoma ini merupakan satu jenis sel atau keganasan yang mesenkimal. Oke, mesenkimal ini artinya berasal dari sel-sel mesenkim. Sel mesenkim sendiri itu adalah sel induk ya, sel induk dari jaringan tulang yang mana nanti akan menjadi cikal bakal dari sel-sel yang lain. Gitu ya. Jadi sel mesenkimal ini unik, dia masuk kategori stem cell. Stem cell, sel induk yang nanti dia berdiferensiasi ya. Jadi dia sel induk ini nanti istilahnya apa ya, berdiferensiasi ya, menghasilkan keturunan baru dengan spek yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang speknya nanti bakal otot, speknya bakal tulang, speknya bakal sumsum tulang. Nah, itu adalah semua berasal dari satu jenis sel yaitu sel mesenkimal ya, stem cell mesenkimal. Oke, nah salah satunya nanti akan berdiferensiasi menjadi osteoid. Nah, osteoid ini adalah cikal bakal sel penyusun jaringan tulang, yang mana dia merupakan sel-sel tulang yang masih muda atau imatur. Osteoid namanya. Oke. Nah, pada osteosarkoma ini karakteristik khasnya kalau dilihat di bawah mikroskop ya, di lab patologi akan terlihat adanya sel-sel osteoid yang malignan. Jadi sel tulang imatur tapi yang malignan, yang ganas, dan secara anatomis atau histologis itu banyak sekali kelainan. Itu ya, untuk pengertiannya nanti kita akan bahas. Nah, secara statistik memang osteosarkoma ini adalah yang kedua rankingnya ya dalam hal insiden atau prevalensi dari angka kejadian. Yang paling banyak pertama memang multiple myeloma ya. Untuk osteosarkoma ini diperkirakan sekitar 15% dari tumor primer pada tulang ini adalah osteosarkoma. Oke. Dia dapat terjadi pada setiap tahapan usia ya, rekan-rekan. Tapi memang masa yang paling rentan, paling rawan terjadi munculnya ya cikal bakal osteosarkoma ini adalah pada masa ini growth spurt ini masa tumbuh kembang fisik ya yang paling cepat. Jadi pada masa remaja atau ya remaja ya, akhir masa anak-anak ya masuk ke usia remaja. Nah, itu masa-masa yang paling rawan munculnya sel-sel cikal bakal dari osteosarkoma ya. Dan ini dibuktikan nih di mana 75%
insiden atau kasus baru ya, osteosarkoma itu terjadi pada usia 12 hingga 25 tahun. Oke ya. Nah, jadi kita apa? Take home message-nya, pesannya adalah pada masa pertumbuhan harus benar-benar dikontrol ya, faktor resiko untuk berbagai macam kondisi keganasan lah, mutasi gen ini harus benar-benar dikontrol ya. Tuh. Dan terakhir disebutkan bahwa osteosarkoma ini merupakan sebab utama ya pasien meninggal akibat metastase pada paru. Jadi di antara jenis tumor-tumor lain yang bisa metastase ke paru, yang paling sering menimbulkan kematian adalah osteosarkoma. Kenapa? Karena osteoidnya ini Bapak Ibu ya, ini selalu berada pada fase tumbuh kembang, ibaratnya gitu. Jadi dia cepat sekali regenerasi, membelah diri, menghasilkan sel baru yang juga malignan. Karena dia setelannya itu setelan fase tumbuh kembang yang cepat. Gitu ya. Nah, bagaimana sih kita membedakan ya sekarang ini dari segi makroskopis ya, tampilan tulang yang mengalami osteosarkoma. Ini yang atas adalah tulang yang kondisi sehat ya, kalau dipotong melintang kita bisa lihat sumsum tulang di dalam. Terus ini ada bagian tulang yang keras ya, diafisis ya, yang keras. Oke. Semua nampak normal ya, ada kondisi yang nampak teratur dan tertata secara anatomis baik. Oke, kalau dianimasikan seperti ini ya, ada bagian yang tulang keras, ada bagian yang spongiosa, strukturnya berongga seperti ini. Ya. Oke, nah di sini disebutkan bahwa struktur yang sifatnya spongiosa ini dan tulang yang padat itu bisa dilihat dengan jelas batasnya. Oke ya. Terus yang kedua adalah karakteristiknya ada keseimbangan kerja antara osteoblast dan osteoklas. Oke, osteoblast ini sel pembentuk tulang, osteoklas ini sel pembongkar tulang, gitu ya. Jadi sel-sel tulang yang sudah mati, bukan sudah mati, sorry, sudah tua ya. Sudah tua dia akan dibongkar ya, dimatikan oleh osteoklas, dibuang. Dan diregenerasi diganti melalui kerja osteoblast membentuk sel tulang dan jaringan yang baru. Ini kerjanya seimbang. Jadi setiap hari itu ada sel tulang yang dibersihkan, setiap hari ada sel tulang yang dibentuk. Sama kayak sel-sel tubuh yang lain ya, termasuk juga sel darah. Itu ya. Oke, nah ini yang di bawah ini adalah kondisi makroskopis ya, tampakan dari tulang yang mengalami osteosarkoma. Oke, bisa dilihat di sini. Ini batasan yang mana sumsum tulang, tulang yang padat dan tulang yang spongiosa ini sudah tidak jelas ya. Sumsum tulang nampaknya mengeras nih. Nah, ini contoh ya. Terus bagian yang spongiosa mana? Kayaknya tidak ada, malah diganti bagian yang berongga, kosong ya, besar. Bagian tulang padat harusnya di sini ada. Nah, ini nampak diisi oleh suatu massa yang lain. Nggak jelas juga ini strukturnya apa. Nah, ini adalah satu gambaran yang khas dari osteosarkoma. Ya. Dan pasti akan ada massa yang tumbuh ya. Nah, ini rata-rata adalah jaringan tulang baru yang berisi sel-sel osteoid tadi, sel tulang imatur. Akan membentuk jaringan yang besar seperti ini. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, jaringan yang normal dan jaringan yang ganas ini difus, tercampur aduk, tidak jelas batasannya di mana, mana yang normal, mana yang sehat, ini tidak bisa diidentifikasi batasnya. Oke, terus yang kedua, pertumbuhan sel dan kematian sel ini tidak terkontrol. Oke, kalau tadi di sini ya ada osteoblast dan osteoklas ini balance. Nah, kalau di sini nggak terkontrol ya, ada satu bagian mungkin yang tulangnya ini laju pembongkarannya lebih cepat dari pembentukannya. Akhirnya apa? Terjadi kekeroposan. Bisa jadi. Tapi mungkin ada satu area lagi yang laju pembentukannya ini jauh lebih cepat dibanding pembongkarannya. Nah, akhirnya terjadi osifikasi atau pengerasan yang berlebihan. Gitu ya. Itu yang terjadi pada sel-sel di tulang yang mengalami osteosarkoma. Oke, terus berikutnya adalah abnormal pattern of vascularity. Nah, pembuluh darahnya pun juga random ya, diffuse. Di mana lokasinya, bentuknya, struktur pembuluh darahnya ini juga random. Karena dia akan mengikuti di mana ada sel tumbuh, di situ pembuluh darah baru akan mengikuti. Jadi yang sering terjadi adalah kerapuhan dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya mudah rusak, mudah pecah, mudah bleeding.
Dan itu juga diperparah ya atau sejalan dengan ini, fragile bone matrix. Jadi matriks tulang yang juga rapuh, mudah rusak juga, mudah fraktur tanpa sebab yang signifikan. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh klinisnya pasien. Sekarang kita di struktur ininya dulu ya, anatomisnya. Nah, bisa dibayangkan nih Bapak Ibu ya kalau ini terjadi pada orang hidup ya, seperti apa bentuk tulangnya, seperti apa integritas jaringannya ya, bagaimana kondisi sendinya. Jadi nampak jelas sekali manifestasinya nanti secara fisik. Nah, ini patogenesisnya ya, perjalanan penyakitnya dari mana asal muasal sel ganas pada osteosarkoma. Jadi semua bermula dari adanya sel mesenkimal ini ya, stem cell, termasuk salah satu jenis stem cell, yang mana sel mesenkimal ini akan menghasilkan keturunan juga ya, sama-sama stem cell mesenkimal. Nah, nanti keturunannya ini yang akan berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel yang menyusun sistem muskuloskeletal. Oke, sebagai contoh dia akan berdiferensiasi menjadi sel osteoblast. Nah, sel osteoblast ini tadi yang berfungsi membentuk tulang ya. Jadi pada masa pertumbuhan osteoblast ini cepat sekali kerjanya ya, dan jumlah osteoblast sangat banyak karena membentuk tulang, meningkatkan tinggi badan, meningkatkan ukuran tulang. Oke. Dan memang relevan ya dengan angka kejadian osteosarkoma di mana 50% osteosarkoma itu mutasinya terjadi pada sel-sel osteoblast. Itu ya. Jadi sel pembentuk tulang. Oke. Nah, terus apakah kalau sel pembentuk tulangnya ini banyak, apakah berarti selnya akan manifestasinya itu berupa peningkatan kepadatan? Tidak selalu. Ya, tolong diingat sekali lagi yang diproduksi adalah sel osteoid atau sel tulang imatur. Nah, justru malah yang dihasilkan itu jaringan tulang yang rapuh ya, yang mudah rusak, mudah pecah, mudah fraktur. Oke, yang kedua yang hasil diferensiasi dari sel mesenkimal ini adalah kondrosit ya. Kondrosit ini menyusun kartilago nantinya menjadi tulang rawan di banyak tubuh kita ya. Tulang rawan sendi itu di situ ya. Terus menjadi sel myoblast, nah ini menghasilkan otot nanti, sel induk myoblast ini. Terus berikutnya adalah sel stromal fibroblast. Nah, ini menghasilkan stroma ya dan jaringan ikat fibrosa. Oke. Nah, di dua ini ya, di kartilago dan jaringan ikat fibrosa ini sama-sama angka kejadiannya diperkirakan 25% masing-masing ya. Itu ya, yang dua nanti dia bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel penghasil tendon. Oke, setiap otot pasti ada tendonnya ya. Nah, jadi tenoblast ini nanti yang menjadikan tendon. Dan yang terakhir adalah berdiferensiasi menjadi sel-sel pre-adiposit yang mana nanti dia akan menghasilkan keturunan lagi adalah sel-sel adiposa atau jaringan lemak terutama yang berada di subkutan. Nah, ini ya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa asal-usul perjalanan dari mana munculnya sel-sel ganas pada osteosarkoma. Oke, ini diperhatikan yang paling sering tipe selnya adalah osteoblast, kemudian kondrosit penyusun kartilago dan stromal fibroblast penyusun stroma dan jaringan ikat fibrosa. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kok bisa sel-sel apa tadi mesenkimal tadi diferensianya jadi aneh ya, menghasilkan keturunan yang abnormal. Nah, rupanya ada memang beberapa faktor resiko ya yang teridentifikasi menghasilkan apa itu namanya sel-sel ganas. Nah, ini adalah yang sudah terbukti ya berkaitan dengan meningkatnya insiden osteosarkoma. Ingat ya, faktor risiko ini bukan etiologi sekali lagi ya, jangan salah. Jadi faktor risiko bukan penyebab, beda. Faktor risiko ini adalah meningkatkan risiko, yang mana ditandai dengan meningkatnya insiden. Ya, pertama adalah dari kecenderungan genetik. Ya, genetiknya apa? Adalah riwayat retinoblastoma pada silsilah keluarga. Oke, jadi retinoblastoma tahu ya, sel
ganas, tumor yang menyerang retina, yang sering muncul manifestasinya jaringannya tumbuh nggak terkendali keluar dari soket bola mata ini ya, keluar. Nah, ini terbukti yang tertinggi ya, yang tertinggi faktor risikonya itu adalah ini, retinoblastoma. Terus ada dua ini sindrom ya, sindrom yang spesifik yang berkaitan juga dengan insiden osteosarkoma adalah Li-Fraumeni syndrome dan Rodman-Thompson syndrome. Oke. Ini silakan dilihat nanti di googling ya, seperti apa sih sindromnya. Kemudian yang kedua adalah terapi radiasi, radioterapi yang dilakukan pada masa kanak-kanak atau masa remaja ya, tumbuh kembang yang paling cepat. Jadi misal ada pasien yang teridentifikasi mengalami CA ya, CA lain dan harus radioterapi. Nah, dan terjadinya pada usia muda lagi. Nah, itu akan meningkatkan resiko terjadinya osteosarkoma. Ya. Dan yang ketiga ini adalah gangguan pada hormon pertumbuhan. Oke. Pada individu-individu dengan laju pertumbuhan yang terlalu cepat. Ya, yang ditandai dengan apa? Ini ya, lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi dibanding anggota-anggota keluarga yang lain. Nah, ini juga beresiko di masa depannya akan tumbuh sel-sel calon osteosarkoma. Oke ya. Nah, dari sini akhirnya kita bisa lihat ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, kecenderungan genetik dan hormonal terutama ya, sehingga pada pasien-pasien ini kalau bisa sudah ada pemeriksaan lebih dulu lah ya, sedini mungkin dilakukan pemeriksaan rutin. Setiap ada keluhan, nah segera diperiksakan. Oke, nah terus kita lihat sekarang anatomis ya, lokasi dari sebuah tulang ini yang paling sering mengalami osteosarkoma di mana. Nah, pertama memang perlu kita catat ya, lebih dari 80% osteosarkoma itu terjadi pada tulang panjang. Oke, kenapa? Karena tulang panjang ini yang memang secara tumbuh kembang itu paling intens, paling berkontribusi terhadap tinggi badan, terus juga dia punya peran sentral dalam menahan berat badan. Jadi harus kuat dan padat. Sehingga proliferasi selnya ini cepat di tulang panjang ya. Ditambah lagi sumsum tulangnya pun merupakan penghasil sel-sel darah ya. Jadi baik tulangnya maupun sumsum tulangnya dua-duanya sama-sama aktif dalam hal proliferasi. Oke ya. Nah, paling banyak terjadi adalah di distal femur. Oke, jadi pada bagian distal dari tulang femur. Yang kedua, proksimal tibia. Oke, berdekatan ya, distal femur dan proksimal tibia. Terus yang ketiga, yang paling sering adalah proksimal dari humerus. Itu ya. Oke. Terus, nah ini juga menarik ya. Ternyata sekitar 90% sel-sel osteoid abnormal itu munculnya itu dari area metafisis. Nah, ini saya sudah sediakan gambarnya nih buat yang lupa ya. Jadi metafisis itu tempatnya di sini ya. Di bagian awal dari sepertiga distal atau sepertiga proksimal. Ini adalah metafisis yang mana di metafisis ini merupakan